Kenapa harus repot-repot reshuffle menteri asal Nasdem? Wacana reshuffle kabinet, terutama yang menyasar para menteri yang berasal dari Partai Nasdem, menguat dalam beberapa waktu belakangan. Terutama lagi setelah Surya Paloh menghadap Presiden Jokowi. Seakan pertanda penarikan posisi menteri dari kader Nasdem semakin menguat. Kan ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Mereka yang menginginkan adanya reshuffle atas menteri asal Partai Nasdem umumnya mendasarkan pada keputusan saat mencapreskan Anies Baswedan. Partai Nasdem dianggap berkhianat pada pemerintahan Presiden Jokowi. Atas keputusannya itu, ditambah dengan para menteri asal Nasdem tersebut yang dianggap tidak amanah, isu reshuffle semakin menguat. Rabu pun kemarin diharapkan menjadi hari di mana reshuffle kemudian terjadi. Namun ternyata hal tersebut tidak kejadian. Reshuffle tidak ada. Sebenarnya, kalau memang sebatas disebabkan karena pencapresan Anies, reshuffle menteri asal Partai Nasdem malah akan terkesan lebay, mengada-ada. Toh nyatanya secara peraturan tidak ada yang dilanggar oleh Partai Nasdem. Yang ada hanya soal kepatutan semata. Yang itu pun soal benar salahnya sangat tergantung dari tafsir masing-masing pihak. Bila hanya politis memang tidak sepenuhnya salah. Presiden punya pertimbangan yang secara prerogatif memang melekat padanya. Namun kedepannya belum tentu itu akan menjadi yang terburuk bagi Partai Nasdem dan Anies. Justru bisa menjadi senjata yang bisa dimanfaatkan sebagai penambah pemikat. Semakin membesar-besarkan narasi teraniaya menjadi salah satu caranya. Bagi mereka telur jatuh dan pecah di jalanan saja bisa dijadikan bahan aktim terzalimi. Begitu juga dengan yang katanya lemparan ular yang masih dalam karung waktu itu. Tapi memang untuk narasi terzalimi ini, pendukung Anies memang sudah meniupkan isunya dari jauh-jauh hari. Nah, bila memang reshuffle kemudian dimaksudkan untuk mempreteli jatah menteri asal Partai Nasdem, semakin besar kan untuk memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperkuat narasi terzalimi tersebut. Mereka akan lebih total lagi memainkan peran sebagai korban. Hal tersebut juga akan membuat perbedaan yang semakin jelas antara dua pihak, pihak pemerintah dan pihak Partai Nasdem. Mereka semakin saja sebagai oposan. Itu pun oposan yang sok merasa terzalimi. Lain halnya bila memang reshuffle terhadap menteri asal Nasdem tersebut disertai bukti bahwa mereka telah melanggar aturan perundangan yang berlaku, pencopotan jabatan karena mereka telah terbukti melakukan tindakan kejahatan. Kriminal memang harus diganti. Jangan-jangan reshuffle itu sebenarnya juga ditunggu oleh Partai Nasdem dan segenap pendukung Anies untuk kemudian dijadikan momentum memperjelas posisinya, untuk kemudian dijadikan pembenaran bahwa narasi penjagalan itu ada, untuk kemudian diperbesar hingga menuju Pilpres nanti. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Eko Wibowo. Bagaimana menurut Anda?